Paskah, Jumat Agung. Di situ kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Lama itu ada Paskah. Tulisan Paskah artinya kelepasan dari perbudakan atau kelepasan dari perhambaan, belenggu untuk orang tidak bebas beribadah kepada Tuhan. Itu Paskah. Kita sudah pelajari minggu yang lalu. Di dalam Perjanjian Baru, Paskah kematian Tuhan Yesus artinya melepaskan manusia dari dosa, ya, belenggu dosa. Setelah dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Itu Paskah yang maknanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu Paskah. Mari kita lihat satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Tolong dibacakan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Satu dalam kematiannya dan satu di dalam kebangkitannya. Artinya orang percaya kepada Tuhan Yesus ambil bagian di dalam kematiannya. Kalau Tuhan Yesus mati secara fisik, tapi tidak selamanya. Kalau manusia mati secara fisik, itu selamanya. Sampai akhir zaman ada kebangkitan baru bangkit. Orang percaya kepada Tuhan Yesus itu ambil bagian dalam kematian Tuhan Yesus. Berarti satu dalam kematiannya. Kemudian juga orang percaya kepada Tuhan Yesus juga satu dalam kebangkitannya. Jadi persis menyerupai cara hidup Tuhan Yesus, menyerupai karakter Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud ambil bagian dalam kematian? Ayat 17. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, berubah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah lenyap berlalu, tidak mundur lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang baru sudah datang. Itu maksudnya satu dalam kematiannya dan satu dalam kebangkitannya. Ada kehidupan yang baru. Yang lama sudah lenyap atau berlalu. Apa arti yang lama sudah lenyap? Tuhan sudah mati menggantikan kita. Tetapi Tuhan mau supaya hidup yang percaya kepada Tuhan ini memperlihatkan satu cara hidup yang baru. Yaitu cara-cara hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu dilakukan, dilenyapkan dari hidup kita. Apa yang dimaksud hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan? Yaitu pelanggaran setiap firman Tuhan. Dan hidup baru yaitu menuruti atau mentaati firman Tuhan. Itu hidup baru. Ini ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi ada
sungguh-sungguh. Tidak ada bukti-bukti hidupnya baru walaupun Kristen. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah pembaharuan atau hidup baru. Itu diperoleh dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang sungguh-sungguh saja. Ada bukti hidup lama sudah lenyap. Tidak boleh muncul lagi hidup lama. Kita tahu menuruti hidup lama itu adalah sama seperti pada waktu belum percaya kepada Tuhan. Itu hidup lama. Jadi harus ada perubahan di dalam hidup kita. Wahyu 1 ayat 5. Dibacakan. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Kristus pertama kali bangkit di antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebangkitan yang pertama kali atau sulung, ya, sulung di dalam kebangkitan. Tidak ada orang yang bangkit dari kematian sebelum Tuhan, karena semua manusia yang telah mati itu belum bangkit sampai hari ini. Tunggu nanti ketika kedatangan Tuhan kedua kali baru ada orang yang dibangkitkan. Jadi kebangkitan sulung adalah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada orang mendahului kebangkitan Tuhan Yesus. Ia akan bangkit lebih dulu dan ia menjadi raja di atas segala raja di bumi. Jadi raja-raja di bumi ini akan tunduk dan takluk kepada Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu kalau tunggal, ya, itu tidak ada S, tapi kalau jamak itu ada S-nya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja itu king, raja. Tapi kalau raja-raja tinggal tambah S, kings. Jadi Yesus Christ is King of Kings. Jadi kalau jumlahnya banyak itu ada S-nya. Kalau Tuhan tidak ada S karena tunggal, ya. King of Kings, raja di atas segala raja. Berbahagialah kita yang punya raja di atas segala raja, yang mati untuk menebus dosa dan bangkit sebagai tanda kemenangan, kematian dalam kebangkitan dalam kesulungan. Tidak ada orang mau mati untuk menebus dosa sesama manusia, itu tidak ada. Iya, siapa berkata aku mau mati untuk menebus dosa keluargaku, dosa anakku? Kan tidak ada, ya. Kan ada yang mau mati, malah tidak mau mati. Manusia kan malah tidak mau mati. Kalau Tuhan itu mau mati untuk menebus dosa umatnya. Tidak ada program aku besok mau mati lalu aku bangkit pada hari yang ketiga, kan tidak ada. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia punya program seperti itu. Orang sekarang kan takut mati, ya, takut mati. Tapi walaupun takut mati, kematian juga tetap datang mendekati. Ya,
Lalu orang berupaya semaksimal mungkin. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak takut mati. Memang dia rencanakan, dia menyerahkan hidupnya dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Itu bedanya manusia Yesus dan manusia biasa. Ada di antara manusia pernah dengan manusia, aku mau mati untuk menyelamatkan keluargaku? Kan tidak ada. Tapi kan gak bangkit. Ayat 6, tolong bacakan. Ayat yang ke-6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita sudah satu dalam kematiannya, kita juga satu dalam kebangkitannya. Kalau kita satu dalam kebangkitannya, kita akan menjadi satu dalam kerajaannya. Itu harus kita yakini, ya. Supaya kita tidak ragu-ragu tentang keselamatan kita ini. Aku besok apa selamat apa enggak ya? Aku selamat apa enggak ya? Sebenarnya kita sudah punya kepastian bahwa saya memang selamat. Kenapa? Karena sudah satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, dan juga pasti satu di dalam kerajaannya. Itu, ya. Jadi tidak perlu ragu kalau sudah mengikuti cara-cara seperti ini. Pasti satu dalam kerajaannya. Bersatu dalam kerajaannya itu tidak membeda-bedakan suku bangsa. Bersatu dalam kematiannya tidak berbeda-bedakan satu suku bangsa. Ya. Bersatu dalam kebangkitannya tidak membeda-bedakan suku bangsa. Ini satu di dalam kematian dan kebangkitannya. Kalau ada orang masih membedakan, wah saya ini etnis lain, ya toh, kamu ini yang kulit hitam, kamu ini kulit putih, ya, kamu ini keturunan dari negara ini, dari keturunan dari siapa-siapa, itu sudah dihilangkan itu. Kita satu dalam Tuhan. Tuhan itu mati bukan mati untuk satu etnis, ya, untuk semua manusia. Bangkit juga tidak hanya satu, bangkit untuk satu golongan, tapi semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini nanti akan satu dalam kerajaannya. Nanti dalam kerajaan tidak ada blok-blok. Ini kamu kulit putih di sebelah sana, ini kulit hitam sebelah sana, ini yang kaya di sebelah sana, yang miskin di sebelah sana. Itu tidak ada blok-blokan. Satu dalam kerajaannya. Itu yang harus menjadi dasar keyakinan kita, menteladani cara Tuhan Yesus, sehingga betul-betul satu di dalam kerajaannya. Itu akhir dari perjalanan hidup kita. Ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Tuhan Yesus mati itu berapa lama? Berapa lama Tuhan Yesus mati? 3 hari 3 malam. Tidak dirinci dari 3 hari itu, tidak dirinci jamnya, tetapi yang dihitung itu harinya. Ya. Bukan dirinci jamnya. Dalam mulai pagi 24 jam kali 3 hari itu berapa? Berapa puluh jam. Tetapi yang dikatakan 3 hari berarti sampai Minggu pagi itu bangkit. Jadi sudah masuk ke hari yang ke-3. Tidak dihitung jamnya.
Lalu kalau Tuhan Yesus itu mati 3 hari, ya, setelah bangkit, dalam kebangkitannya berapa lama dia hidup? Kata Alkitab. 40. Hidup selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus hidup sampai selama-lamanya. Cuma 3 hari saja menggenapi janji. Tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang sudah satu dalam kerajaan Tuhan Yesus, berarti hidup selama-lamanya. Itulah pengertian dari pasca kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, betul-betul memperjuangkan manusia supaya tidak mati selama-lamanya, tetapi yang percaya kepada Tuhan Yesus satu dalam kerajaannya dan hidup untuk selama-lamanya. Sekian. Masuk dalam doa.